Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Nah, perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti komputer. Dengan begitu, tidak heran kalau bahasa pemrograman sering disebut sebagai bahasa komputer. Hasil akhir dari penggunaan bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa Anda operasikan sehari-hari. Maka, bisa dipahami bahwa bahasa pemrograman adalah bagian dari website development. Wah, ternyata bahasa pemrograman penting bagi perkembangan teknologi ya? Tentu saja. Setelah tahu apa itu bahasa pemrograman, saatnya Anda tahu lebih detail tentang fungsi bahasa pemrograman. Apa fungsi bahasa pemrograman? Secara umum, ada dua fungsi bahasa pemrograman yang wajib Anda ketahui, antara lain: 1. Media komunikasi antara programmer dan komputer. Fungsi pertama bahasa pemrograman adalah sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri, yakni alat komunikasi yang dipahami oleh penuturnya. Sayangnya, bahasa yang dipahami komputer berbeda dengan bahasa manusia. Maka dari itu, perintah bahasa pemrograman yang ditulis programmer harus diterjemahkan terlebih dahulu agar bisa dimengerti komputer. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer, ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu metode compiler. Compiler adalah tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman, lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Nah, paket file ini berisikan kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain. Kemudian, komputer dapat mengeksekusi perintah bahasa pemrograman setiap kali pengguna menjalankan paket file tersebut. Oh ya, ekstensi paket file ini bisa berbeda sesuai dengan perangkat yang akan menjalankan program. Misalnya, .x untuk perangkat berbasis Windows, .apik untuk Android, atau ap untuk iOS. Sementara, bahasa pemrograman yang tercatat menggunakan compiler antara lain C, C++, CI, Java, Kotlin, dan Swift. Metode interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa program menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Contoh tools yang lazim dipakai sebagai interpreter adalah web browser. Oleh sebab itu, interpreter sering digunakan oleh bahasa pemrograman spesialis website seperti JavaScript, Ruby, dan PHP. 1. Tools untuk mengembangkan sistem dan program fungsi. Kedua bahasa pemrograman adalah sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode program, coding, yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem operasi, website, games, dan aplikasi yang ada saat ini. Bahkan, perangkat berlabel smart milik Anda juga dapat berfungsi karena adanya kode program di dalamnya. Sampai di sini, Anda telah memahami apa itu bahasa pemrograman beserta fungsinya. Di bagian selanjutnya, kami ajak Anda mengenal lebih dekat tentang jenis-jenis bahasa pemrograman. Apa saja jenis-jenis bahasa pemrograman? Berdasarkan tingkat kedekatannya dengan logika komputer, terdapat 3 jenis bahasa pemrograman. Apa sajakah itu? 1. Bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah dibagi lagi menjadi 2, yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami komputer.
bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode O dan 1. Oleh karena itu, bahasa mesin cenderung sulit dipahami oleh manusia. Namun positifnya, program yang ditulis dengan bahasa mesin punya kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi. Oh ya, bahasa mesin juga merupakan hasil akhir dari proses penerjemahan bahasa tingkat tinggi yang dilakukan oleh compiler atau interpreter loh. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Bahasa assembly memanfaatkan mnemonic atau singkatan kata-kata dalam bahasa Inggris untuk membentuk perintah tertentu. Karenanya, bahasa ini perlu dikonversi lagi menjadi bahasa mesin. Nah, proses penerjemahan ini dilakukan sebuah tools bernama assembler. Meski harus diterjemahkan dulu, performa program berbahasa assembly terbilang cepat, sebab ia tidak membutuhkan banyak memori ketika dijalankan. 2. Bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya, bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, jenis bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksitasnya lumayan tinggi, mendekati bahasa assembly. Oleh sebab itu, bahasa tingkat menengah juga sering dipakai untuk membangun sistem operasi. Bahkan, ia biasa digunakan untuk membuat program yang dapat mengelola program lain, seperti terminal. Nah, beberapa contoh dari bahasa tingkat menengah antara lain bahasa C, C++, dan C#. 3. Bahasa pemrograman. Tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi Anda yang baru belajar pemrograman. Mengingat tingkat kesulitannya relatif lebih rendah dibanding dua jenis bahasa pemrograman yang telah disebutkan sebelumnya. Terlepas dari itu, bahasa tingkat tinggi sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi. Bahkan, hampir semua website dan aplikasi yang Anda install dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi. Seperti yang sudah dibahas, jenis bahasa pemrograman tingkat tinggi perlu diterjemahkan dulu menjadi kode mesin. Tapi untungnya, setiap bahasa sudah mengikut sertakan compiler atau interpreternya masing-masing, sehingga nyaman digunakan. Pemrograman berorientasi prosedural, procedural oriented programming. Pemrograman berorientasi prosedural adalah jenis bahasa pemrograman yang membagi perintah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya, bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Jika sudah, komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Kelebihannya, programmer akan lebih mudah memahami alur program. Namun kekurangannya, akan lebih sulit memodifikasi satu bagian program tanpa mempengaruhi bagian yang lainnya. Nah, contoh bahasa pemrograman berorientasi prosedural adalah Pascal, Basic, dan Fortran. Pemrograman berorientasi objek, Object Oriented Programming. Pemrograman berorientasi objek adalah jenis bahasa pemrograman yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu. Nah, masing-masing objek akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Kemudian, komputer akan mengeksekusi perintah yang diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing objek. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek adalah kemudahan dari segi modifikasi, tanpa menyebabkan error di bagian program lain. Kekurangannya, program jadi lebih sulit dipahami alurnya. Contoh bahasa pemrograman berorientasi objek antara lain Java, PHP, Python, dan Ruby. Setelah
Setelah mengetahui apa itu bahasa pemrograman, fungsi, dan jenisnya, sekarang kami ajak Anda mengenal beberapa contoh bahasa pemrograman. Yuk, simak bersama-sama. Contoh bahasa pemrograman yang perlu Anda ketahui. Semua sistem dan program yang ada saat ini tercipta berkat bahasa pemrograman. Maka dari itu, Anda perlu mengenal beberapa di antaranya. Nah, 15+ contoh bahasa pemrograman adalah sebagai berikut: JavaScript, Python, SQL, Java, TypeScript, C, C++, PHP, C, Go, Kotlin, Ruby, Dart, Swift, R, HTML, CSS,